Teman-teman, dalam segala bisnis nampaknya memang kita seringkali harus belajar pada leluhur kita ya. Jadi bukan hanya permasalahan perilaku, tapi ada hal-hal yang terkait dengan bisnis juga loh. Misalkan di Prasasti Gemekan. Jadi saya menemukan ada beberapa catatan yang menarik di Prasasti Gemekan itu dengan strategi bisnis yang dipakai perusahaan secara umum sekarang ini ya. Oke, kita masuk dulu satu persatu ya. Jadi nanti kita masuk pertama ke perusahaan, kemudian ke Prasasti Gemekan itu sendiri, dan kemudian pada perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, di Prasasti Gemekan memang ada kaitannya. Itu tahun 800 sekian gitu ya, sudah ada rujukan untuk yang sekarang ini. Jadi begini, di perusahaan itu kalau rapat umum pemegang saham, biasanya kan perusahaan beroperasi selama 1 tahun, Januari sampai Desember, kemudian pada waktu bulan Desember itulah dihitung berapa labanya gitu ya, omset dikurangi biaya-biaya, kemudian keluar laba bersih gitu ya. Laba dikurangi pajak dan segala macamnya sampai benar-benar bersih. Nah, ketika laba itu sudah bersih, sudah terbebas dari semua hal itu, kemudian maka di situ muncul penggunaan laba bersih tadi itu. Mau diapakan kan itu. Nah, secara umum penggunaan laba bersih itu biasanya dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama akan diberikan kepada pemilik atau pemegang saham. Jadi ada pembagian dividen gitu ya. Istilahnya seperti itu. Padahal itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Kamu dapat laba sekian perusahaannya kan gitu. Nah, itu yang sepertiga. Kemudian ada lagi sepertiga dikembalikan lagi kepada perusahaan itu, penambahan modal supaya usahanya bisa lebih besar lagi. Jadi dipakai untuk memperbesar perusahaan, penyertaan modal kembali gitu ya. Istilahnya semacam itu. Nah, kemudian juga ada bagian yang dipakai untuk sosial, kepentingan sosial. Kepentingan sosial itu misalnya begini. Dalam perspektif aturan-aturan yang sudah dibuat, itu ada yang namanya CSR. Jadi pengabdian ke masyarakat ya. Karena itu ada program CSR itu yang diberikan kepada masyarakat, dan aturannya macam-macam di situ. Di antaranya tidak harus disebutkan bahwa itu program CSR dari perusahaan ini, enggak, tetapi harus langsung dilakukan. Nah, macam-macam aturannya bisa dilihat di situ. Nah, ini adalah bagian dari uh, yang sudah lazim dipakai perusahaan. Jadi contohnya beberapa tahun yang lalu ada perusahaan media cetak, kemudian sahamnya itu disuruh membeli oleh karyawannya sendiri. Ya, tentu saja kan ada saham mayoritas ya. Biasanya saham mayoritas 50% plus 1. Atau kalau dihitung nanti persentasenya lebih tinggi daripada yang lainnya. Dia sudah pemegang mayoritas. Nah, yang kecil, yang retail ini kemudian dibagikan kepada karyawannya, disuruh membeli gitu ya. Nah, imbasnya apa? Selain sebagai karyawan, di situ dia juga akan mendapatkan dividen tadi. Karena setiap orang memegang saham itu kan gitu, memegang lembaran saham itu. Nah, tergantung nanti per lembar sahamnya dapat berapa, maka karyawan itu akan mendapatkan keuntungan. Biasanya akan dirapatkan pada bulan Maret ya, terakhir bulan Maret. Nah, tiap tahunnya semacam itu. Nah, intinya adalah sepertiga tadi ya. Jadi sepertiga bagian dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian sepertiga lagi dibagikan untuk usahanya itu sendiri, kemudian yang berikutnya adalah untuk derma atau kepentingan sosial kemasyarakatan. Oke, itu perusahaan yang sudah lazim sekarang ini ya, dan banyak yang menggunakan pattern atau pola semacam itu. Oke, sekarang kita ke uh, acuan yang lainnya. Jadi kondisi yang lainnya yang sebetulnya sudah lama dimiliki oleh leluhur kita. Jadi begini, di Prasasti Gemekan itu tahunnya sekitar tahun 800-an yang ada di Mojokerto, di daerah Gemekan gitu ya. Jadi batu besar gitu, kemudian di situ ada ceritanya, ditulis dalam huruf atau bahasa Sanskerta kan gitu. Bahasa Jawa kuno di situ dituliskan. Nah, satu di antara isi dari Prasasti Gemekan itu panjang. Jadi ceritanya panjang. Nah, inti dari cerita itu adalah bahwa pada waktu itu sang raja Empu Sindok, jadi Rakehino Empu Sindok gitu ya,
datang ke lokasi itu, kemudian mengumpulkan para ini apa pejabat lah, pejabat-pejabat yang ada di dalam kerajaannya dia gitu ya. Dan uh, ada prosesi bahwa Rakyat Hinompusindo ini membagikan beberapa properti atau aset gitu ya. Di antaranya membagikan emas, gitu ya. Ada emas berapa gitu dibagikan kepada pejabat-pejabat itu. Termasuk pejabat itu adalah ada pejabat kepala desa gitu ya, ada pejabat-pejabat yang lainnya, pengatur air gitu ya, kemudian ada lagi pejabat pemungut pajak dan segala macamnya. Ada banyak sekali di situ dijelaskan. Ada yang bagian berdoa dan segala macamnya lah pokoknya di situ ya. Jabatan itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, kepada mereka itu ada yang dibagikan oleh Rakyat Hinompusindo itu emas sekian gitu ya. Kemudian dibagikan pada mereka juga kain. Nah, tahun segitu sudah punya kain. Berarti kan bisa dibayangkan betapa sebetulnya kehidupan leluhur kita, masyarakat kita itu sudah sebagus itu karena sudah ada kain di situ waktu itu ya, dibagikan oleh Rakyat Empusindo itu. Ada kain, kemudian juga dibagikan kepada mereka apa ya, kayak rojokoyo atau hewan ternak itu dibagikan kepada mereka, dan juga pengelolaan lahan. Jadi ada pejabat-pejabat yang memang mempunyai wilayah gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang ya seperti kepala desa gitu ya, atau mungkin bupati atau camat kan gitu kan, tidak se terstruktur seperti sekarang ini, meskipun di situ sudah terstruktur sebetulnya. Nah, dibagikan kepada mereka termasuk yang punya lahan atau uh, punya wilayah, kepala desa gitu ya. Nah, itu kan dipersilakan untuk menggarap tanah tadi dan diberikan perbekalan untuk menggarap tanah tadi, ada emas, ada kain dan segala macamnya itu. Nah, itu yang kemudian diserahkan kepada mereka. Dan nah ini yang jadi catatan sama dengan yang tadi itu ya. Jadi ketika itu nanti ada hasilnya, maka dibagi. Jadi sepertiga itu nanti dikembalikan kepada raja, pada kerajaan, yaitu yang dipimpin oleh Rakyat Hinompusindo itu ya. Jadi sepertiga itu karena tadi kerajaan atau raja itu yang memberikan perbekalan-perbekalan tadi untuk bisa memutar ekonomi di wilayahnya dia. Apalagi kalau kita mengacu pada filsafat Jawa bahwa ini ada kaitannya dengan raja itu adalah perwakilan dari sang pencipta gitu ya. Sehingga tadi itu ketika diberikan bekal dan untuk menggarap atau memutar ekonominya dan berhasil, maka sepertiga dikembalikan lagi kepada pemilik modal kan gitu. Meskipun kalau itu disebut pemilik modal ya enggak juga, karena dia kan melaksanakan itu sebagai kepanjangan dari sang pemberi hidup itu ya, Maha Gusti itu kan gitu. Jadi dikembalikan lagi sepertiga ke sana, dan bentuknya sampai beberapa periode kerajaan yang ada di tanah Jawa itu disebut asok gelondong pangareng-areng gitu. Jadi itu yang diberikan ke sana. Mungkin orang melihatnya, oh itu seperti upeti. Enggak, itu bukan upeti, karena sebetulnya dari awal itu sudah dibekalkan kepada pengelolanya itu berbagai properti untuk menggarap atau memutar ekonominya, sehingga ketika ekonomi terputar maka dia punya uh, satu kewajiban sebetulnya, itu untuk tadi menyetorkan itu tadi, seperti di perusahaan tadi ya saya sebutkan, sebagian dikembalikan lagi pada pemilik modal supaya dia uh, tahu bahwa yang diputar ini berhasil kan gitu, kembali pada pemilik modal atau pemegang saham kan gitu, pembagian dividen kan gitu. Nah, yang berikutnya itu dikembalikan lagi kepada pengelolanya tadi, pejabat yang mengelola tadi. Itu kan sama dengan dikembalikan pada perusahaan. Jadi penambahan modal perusahaan. Nah, itu juga terjadi pada ini apa? Rapat umum pemegang saham, dan itu ada. Memang harus dikembalikan kepada perusahaan, penyertaan modal perusahaan supaya usahanya bisa menjadi lebih besar lagi. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, yaitu sebagai dharma gitu ya, diberikan kepada sosial kemasyarakatan. Nah, itu sepertiga yang ada. Itu di Prasasti Gemekan. Itu tahun 800 sekian sudah punya strategi semacam itu gitu ya. Kalau mau dipakai di perusahaan ya tadi kan gitu. Nah, tapi kemudian kita tarik pada kehidupan sehari-hari kan gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mendapatkan rezeki, maka ya sepertiga dikembalikan lagi pada uh, ini apa? Yang memberi tadi kan gitu. Kita pakai keuangan kita, kemudian dikembalikan ke rumah kita, dan sebagian ada derma kan gitu, sebagian ada derma. Nah, ini bedanya. Jadi kalau kita mengacu pada
uh, prasasti gemaan itu, maka di situ disebutkan sanksinya akan dikejar-kejar dan dicari gitu ya, dikutuk dan dicari, dikejar-kejar, harus membayar sesuai dengan apa yang disepakati tadi, sepertiga, sepertiga, sepertiga kan gitu. Ada sanksinya. Nah, sekarang ini kan tidak ada sanksi, jadi dipersilahkan. Nah, ini jadi masalah karena secara spiritual itu punya nilai. Ketika kita membagikan harta yang kita miliki, yang kita dapatkan itu dengan tepat tadi ya, sepertiga, sepertiga, sepertiga itu dengan benar, maka itu sebetulnya ada hal gaib untuk memutar rezeki itu. Nah, kalau dulu memang sangat dipegang betul oleh Raja Hindom Pusindo bahwa harus seperti itu. Kalau enggak nanti, nah itu kan sebetulnya nilainya itu adalah untuk menjaga keselamatan para pemegang tadi itu. Sebetulnya itu gitu. Jadi ada sanksi itu karena untuk kebaikan dia. Nah kalau sekarang kan dibiarkan, terserah mau dilakukan enggak dilakukan ya hancur sendiri kan gitu. Nah itu yang bisa kita kaitkan antara bisnis itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.